Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahi anta maqsudi wa ridha kama bi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Ya, sama-sama kami hormati imam sholat subuh kita, yaitu Ustaz Zinnun Al-Misri, serta yang kami muliakan jajaran pengurus DKM Masjid Jami An-Nasruh, serta bapak-bapak hadirin jamaah, ada ibu-ibu ya, dan ibu-ibunya yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu. Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala berbagai macam nikmat-nikmatnya, karunia-Nya. Pada kesempatan subuh hari ini kita dapat berkumpul bermuwajahah dalam rangka kita menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan kajian subuh. Semoga apa yang kita kerjakan di pagi ini kiranya mendapatkan cucuran rahmat serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dari salam tak lupa kita haturkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada para keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya, dengan harapan di hari kiamat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah hampir 12 hari Ramadan pergi meninggalkan kita. Kalau saya boleh bertanya, kira-kira seiring kepergian bulan suci Ramadan, kita sedih apakah gak kira-kira Pak? Bu, Ramadan pergi meninggalkan kita, kira-kira kita sedih kagak Bu? Sedih ya. Kenapa sedih? Nggak ada buka bersama, nggak ada iftar jama'i ya. Masya Allah. Tentu sebagai seorang muslim ada rasa sedih dalam hati kita. Betapa tidak, karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Di bulan tersebut segala bentuk ibadah kita meningkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan-kebaikan kita bertambah di dalam bulan suci Ramadan. Oleh karenanya Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala beliau berkata, wa min alamati qabulil hasanah al hasanatu ba'daha. Di antara ciri diterimanya satu kebaikan itu adalah kebaikan-kebaikan yang mengiringi kebaikan sebelumnya. Jadi kalau di bulan Ramadan kemarin kita banyak mengerjakan kebaikan, kita banyak beribadah, maka di antara tanda diterimanya amal ibadah kita kemarin di bulan suci Ramadan, kita teruskan di bulan-bulan berikutnya dengan memperbanyak mengerjakan kebaikan-kebaikan tadi. Tuh.
Maka sebenarnya Ramadan kemarin itu adalah madrasah. Kita di bulan Ramadan kemarin sebenarnya kita sedang dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melewati 11 bulan berikutnya. Maka Masya Allah, dengan didikan bulan suci Ramadan, baik itu dengan ibadah puasanya, dengan sholat berjamaah, dengan itikafnya, dengan bacaan Qur'annya, itu kita tanpa kita sadari kita sedang dibina, dididik oleh Allah agar menjadi pribadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Betul apa betul? Berasa kagak dididik oleh Allah di bulan suci Ramadan? Wih, berasa kagak? Ini orang sedemikian banyak, ya. Tentu berasa. Dari mana tahunya kita dididik oleh Allah di bulan suci Ramadan? Lewat ibadah-ibadah, lewat sholat berjamaahnya, lewat puasanya. Coba kita perhatikan, ibadah kita meningkat sepanjang di bulan suci Ramadan. Berarti ada kemajuan, berarti kita bisa dikategorikan sukses dalam menghadapi rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan. Karena setiap kita pasti mengharapkan kesuksesan dalam rangkaian ibadah suci Ramadan. Makanya nih, segala bentuk ibadah kita di bulan suci Ramadan itu meningkat. Karena itulah Ramadan sebagai bulan pendidikan buat kita. Kalau kemarin-kemarin kan sebelum bulan suci Ramadan, ketika muadzin mengumandangkan hayya 'alas shalah, ya, kita tuh cuek-cuek aja. Betul. Kita abaikan saja tuh. Tapi coba lihat di bulan suci Ramadan, ketika muadzin mengumandangkan azan, kita semangat, berbondong-bondong ke masjid, ke musola, sholat berjamaah. Bahkan ketika di bulan suci Ramadan, masjid, musola menjadi tempat paling nyaman buat kita semua. Ya, orang jadi lama-lama di masjid. Masjid tempat paling nyaman, tempat paling enak bagi orang yang berpuasa. Tuh kita meningkat ibadah kita di bulan suci Ramadan. Iya. Kalau kemarin-kemarin kita cuek aja dengan panggilan azan, ketika di bulan suci Ramadan, panggilan azan adalah panggilan yang paling kita nanti-nanti. Panggilan azan adalah panggilan yang paling kita tunggu-tunggu. Apalagi azan apa? Azan maghrib. Ya. Itu tuh. Dari situ aja kelihatan didikan bulan suci Ramadan agar kita menjadi pribadi orang yang taat kepada Allah. Nah, tidak cukup sampai di situ. Dengan ibadah puasa kita diajarkan untuk dapat menahan hawa nafsu kita. Dengan ibadah puasa kita dididik untuk dapat mengendalikan emosi yang ada dalam diri kita. Setiap kita kan punya emosi, betul ya? Setiap kita punya rasa marah tuh. Cuman sejauh mana kita dapat mengendalikan amarah yang ada di dalam diri kita. Dalam sebuah kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam An-Nawawi, di situ dikutip satu buah hadis yang bunyinya man kazuma ghaizan wa huwa qadirun ala ayyunkizahu. Barang siapa yang mampu mengendalikan emosinya, mengontrol amarahnya, padahal dia mampu untuk melampiaskannya, lihat apa yang terjadi.
sampai nanti di hari kiamat Allah akan panggil manusia tersebut, kemudian hatta yukhayyarahu bil huril aini ma syaa. Allah panggil di hadapan para makhluk-makhluk yang lain, kemudian sampai Allah suruh pilih bidadari mana yang ia kehendaki, yang ia mau. Jadi orang semua punya sifat emosi, amarah dalam dirinya, tapi ketika kita mampu untuk mengontrol itu semua, Allah berikan kemuliaan di hari kiamat. Ia dipilih, diperintahkan untuk memilih bidadari-bidadari yang ia mau. Kira-kira kalau disuruh pilih bidadari, mau kagak? Kita, ini bapak-bapak nih yang hadir, ya, saya tanya dulu nih, kalau disuruh pilih bidadari atau istri kita, pilih mana kira-kira? Istri jelas. Bidadari nggak mau. Bapak-bapak pilih bidadari apa istri? Saya pernah ngisi beberapa kajian di masjid-masjid lain. Ketika saya tanya pilih bidadari apa istri, hampir bapak-bapak itu jawabannya pilih bidadari. Jadi saya lagi cerita di beberapa pengajian di masjid-masjid, kalau dilontarkan pertanyaan pilih bidadari apa pilih istri, bapak-bapak pada pilih bidadari. Karena dianggapnya apa? Bidadari itu simbol daripada kecantikan. Yang namanya bidadari itu pasti cantik, pasti mempesona. Itu dalam benak hati kita. Padahal ketika kita punya istri, ya, ibu-ibu, kalau ibu-ibu jadi wanita soleha, jadi istri soleha untuk suaminya, maka nanti di hari kiamat ibu-ibu jadi ratunya bidadari. Ya. Apalagi bentuk istri kita saat di dunia, ketika nanti di hari kiamat, terutama di dalam surga, itu bentuknya beda, berubah. Yang namanya jadi ratu bidadari, jadi mestinya lebih cantik, lebih mempesona daripada bidadari-bidadari yang lainnya. Ya. Nah, jadi itu. Nah, tadi ada yang nanya, kalau perempuan dapat apaan kalau dia dapat mengontrol emosinya? Ya. Karena hadisnya ini untuk, ya, untuk lelaki yang mampu mengontrol emosinya, maka Allah akan berikan bidadari. Tapi kalau perempuan kagak dikasih bidadari, agak, ya. Perempuan tetap dapat kemuliaan tadi, jadi ratunya bidadari, gitu. Ya. Hadirin jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan kemarin itu adalah merupakan sekolah pendidikan untuk kita agar menjadi pribadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Kalau kita mau cermati nih, kalau kita mau cermati di bulan suci Ramadan, kita ini dididik lewat ibadah puasa kita, di mana ibadah puasa kita kerjakan setiap hari. Di bulan suci Ramadan kita dididik untuk gemar, giat melaksanakan sholat malam, qiyamul lail, lewat sholat tarawihnya, lewat witirnya, belum lagi nanti tahajudnya dan sebagainya. Itu kita dididik terbiasa dengan sholat malam. Di bulan Ramadan kita dididik dengan bacaan Quran, biar kita ini kembali kepada Al-Quran, menjadikan betul-betul Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk buat kita. Ya. Sejauh ini kan orang jadiin Quran, maaf, ada di antara kita menjadikan Al-Quran cuman sekedar hiasan di rumah. Ya, ditempel di dinding, ayat kursi, surah Yasin, Al-Fatihah, itu cuma ditempel sebagai kaligrafi hiasan di dinding-dinding doang. Bahkan sebagian kita menjadikan Al-Quran itu
cuma sekedar alat untuk menghalalkan seorang wanita. Saya terima nikah kawinnya si fulana binti fulan dengan seperangkat alat sholat dan Quran, dibayar kredit umpama kan gitu ya. Itu cuma dijadikan alat itu doang. Bahkan ada juga di antara kita yang Al-Quran cuma dijadikan sekadar alat untuk angkat sumpah pada satu jabatan. Ketika sudah mendapatkan jabatan tersebut, ditinggalkannya Al-Quran. Ya, nggak dibaca lagi itu Al-Quran. Nah, ini salah ya. Makanya Ramadan kemarin itu ngajarkan kepada kita, jadikan Al-Quran betul-betul sebagai petunjuk kita. Ya. Tadi dari pasar Minggu saya ke sini itu pakai map. Ya. Kira-kira biar apa kalau pakai map? Biar enggak nyasar, biar enggak tersesat. Kalau di dunia saja kita butuh aplikasi map biar tepat pada tempat tujuan kita, gimana akhirat yang kita belum pernah ke sono? Gimana akhirat yang keadaan di dalamnya itu sangat mengkhawatirkan buat kita? Maka kita butuh petunjuk agar kita bisa selamat. Apa petunjuknya? Quran. Kadang-kadang ada orang yang bilang, Pak Ustadz saya sibuk rapat sana sini sampai nggak ada waktu buat baca Quran. Pak Ustadz saya sibuk meeting, saya sibuk di pekerjaan saya nggak ada sampai nggak ada waktu untuk baca Al-Quran. Maaf saya katakan, kalau ada orang ngerasa sibuk dengan pekerjaannya sehingga nggak ada waktu buat baca Quran, maaf saya katakan bisa jadi kita ini bukan karena semata-mata sibuk dengan aktivitas kita, tapi bisa jadi karena Allahnya nggak redho kitab sucinya dibaca oleh kita, sehingga Allah sibukkan kita dengan urusan dunia. Bisa jadi kita nggak ada waktu baca Al-Quran bukan karena semata-mata karena kesibukan kita, tapi karena Allah nggak menginginkan, Allah nggak redho ayat-ayat sucinya dibaca oleh lisan-lisan kita yang berlumuran dengan dosa dan maksiat. Jadi jangan bangga ketika kita nggak ada waktu buat baca Quran. Jangan bangga dengan kesibukan kita sehingga kita abaikan Al-Quran. Jangan bangga. Mestinya ada rasa was-was, ada rasa khawatir dalam diri kita kalau dalam satu hari kita nggak baca Al-Quran. Ya. Apalagi nih saya sampaikan ada ayat populer di Ramadan sering kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudalin nas. Bulan Ramadan kemarin tuh adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran, hudalin nas, sebagai petunjuk untuk manusia. Dalam ayat itu Allah katakan petunjuk untuk semua manusia. Allah nggak katakan untuk orang beriman saja. Allah nggak katakan Al-Quran itu buat orang yang bertakwa saja, tapi Al-Quran hudalin nas, petunjuk untuk semua umat manusia. Artinya apa? Bahwa Al-Quran boleh diamalkan siapa saja. Boleh kagak? Boleh gak orang kafir baca Al-Quran? Boleh gak orang non-muslim ngamalin isi kandungan Al-Quran? Boleh. Siapa saja boleh ngamalin isi kandungan Al-Quran. Maka ketika orang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidupnya, ketika orang mengamalkan isi kandungan Al-Quran, maka dia akan memperoleh kesuksesan. Kalau orang muslim baca Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, suksesnya dunia sampai akhirat, orang muslim. Tapi kalau orang non-muslim mengamalkan kandungan Al-Quran, suksesnya cuma dunia doang. Ya, akhiratnya kagak dapet. Emang ada Pak Ustadz orang di luar Islam mengamalkan isi kandungan Al-Quran dan sukses? Banyak.
Sebagai contoh, negara Jepang, negara Jepang, ya, sebelah mananya Cilincing tuh? Negara Jepang tuh sebelah mananya Kelapa Gading? Negara Jepang itu adalah negara yang paling disiplin, terutama urusan waktu. Jepang tuh, ya. Makanya karena mereka komitmen dengan waktu, nggak heran jika negara Jepang menjadi negara yang maju. Padahal ketika Perang Dunia Kedua, itu dua kota besar di negara Jepang pernah porak-poranda hancur karena dibom atom tentara sekutu. Ada kota Nagasaki, ada kota Hiroshima. Itu dua kota besar itu hancur di bom atom. Tapi cuman hitungan beberapa puluh tahun ke depan ini bisa bangkit kembali. Negara Jepang sampai sekarang menjadi negara maju, bahkan produksi negara Jepang kita jadikan alat kendaraan di negara kita. Hasil-hasil produksi dari negara Jepang kita jadikan sebagai alat transportasi di negara kita. Ternyata kunci suksesnya adalah komitmen dengan urusan waktu. Nah, sekarang kita ke Al-Quran. Al-Quran berbicara nggak tentang waktu? Ada nggak di Al-Quran ayat tentang waktu? Banyak. Wal asr, wadduha, wal laili, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Itu ayat-ayat yang berbicara tentang waktu. Tapi siapa yang komitmen dengan waktu? Siapa yang peduli dengan urusan waktu? Kalau kita nih orang muslim cuek-cuek saja dengan urusan waktu, kita di Indonesia walaupun dengan muslim terbesar di dunia, kita nggak komitmen dengan waktu, maka sampai kapanpun kita nggak akan sukses. Tapi sebaliknya, walaupun non muslim tapi mereka mengamalkan isi kandungan Al-Quran, mereka tepat waktu, maka mereka akan sukses walaupun suksesnya cuma sebatas di dunia saja. Gitu. Itu baru satu contoh negara Jepang. Ada lagi negara Singapura. Negaranya kecil, bahkan lebih besar Pulau Jawa dibanding dengan negara Singapura. Tapi ini walaupun kecil jadi negara maju, negara Singapura. Ternyata usut punya usut, resepnya adalah mereka sangat peduli tentang urusan kebersihan. Kebersihan. Makanya negara Singapura tuh, kalau kita jalan di jalan raya sepanjang negara Singapura itu, nggak ada tuh sepuntung rokok tuh kagak ada. Bungkus permen di sepanjang jalan Singapura tuh kagak ada, karena saking bersihnya. Tuh. Kita di Indonesia gimana? Kita gimana kita? Ini kemarin kita habis pulang kampung. Kalau kita pulang kampung tuh umpama mampir ke rest area, kondisi toiletnya gimana kira-kira? Bau. Kan kita gitu ya. Lihat toilet kotor, bau dan sebagainya, berarti ada yang kurang ini dari kita. Padahal Al-Quran kita yang punya. Di Al-Quran berbicara nggak tentang kebersihan? Banyak. Ya. Wasiyabaka fatahhir. Ya, dan terhadap pakaianmu hendaklah kau sucikan. Itu ayat yang berkenan dengan kebersihan. Bahkan di hadisnya at-tuhuru satrul iman. Kesucian itu sebagian daripada iman di sisi Allah. Tapi kadang-kadang kita mengabaikan urusan kebersihan. Habis makan kita buang aja sampah sembarangan. Ya. Ini saya lihat hampir setiap depan jamaah ada roti, ada minuman. Cuma di meja saya doang nggak ada rotinya. Agak saya bercanda, ya. Saya bercanda, ya. Nggak usah dipikirin, kerjain aja, langsung bungkusin.
Maaf. Biasanya kalau ada kajian kita dibagikan apa namanya itu? Minuman. Minimal aqua gelas ya, atau minuman mineral tuh yang gelas. Gitu. Saya nih praktekin kalau ketika hadir di masjid untuk menghadiri kajian, ketika dikasih minuman aqua gelas, ya, selesai minum, ini saya nggak tinggal di masjid, itu saya bawa keluar, saya buang ke tempat sampah. Itu yang saya praktekin. Saya nggak tinggalin di masjid. Pak Ustadz kan ada marbotnya, ada tukang bersih-bersihnya. Iya, ada tukang bersih-bersihnya. Tapi kalau kita ninggalin bungkus atau kita ninggalin sisa daripada minuman kita, sebenarnya kita lagi ninggalin kotoran di masjid. Ya, walaupun bisa jadi itu bersih. Ya. Makanya saya udah ngamalin tuh. Habis minum, bawa keluar, buang ke tempat sampah gitu. Nah, itulah Al-Quran berbicara tentang kebersihan. Ini kan semua hasil didikan Ramadan ya, hasil didikan Ramadan. Maka tadi saya katakan puasanya setiap hari, bacaan Qurannya di bulan Ramadan setiap waktu, sholat berjamaahnya setiap waktu pula, setiap malam kita sholat taraweh, sholat witir. Rahasianya apa? Nah, poinnya di sini nih Pak. Ramadan itu sistem ibadahnya, rumus ibadahnya itu dikerjakan berulang-ulang. Ya. Kan kita puasa tiap hari tuh. Itu berulang-ulang. Kita sholat taraweh, witir tiap malam itu juga berulang-ulang. Apa rahasianya? Kalau ada satu perbuatan kita kerjakan berulang-ulang, maka itu perbuatan akan jadi kebiasaan kita. Gimana Pak rumusnya? Kalau ada perbuatan dikerjakan berulang-ulang, berturut-turut, maka perbuatan itu akan jadi kebiasaan kita. Maka sebenarnya Ramadan hadir kemarin itu dalam rangka membuat kebiasaan kita dalam beribadah. Itu tuh rahasianya, membuat kebiasaan kita sholat berjamaah, kita terbiasa sholat sunnah, qiyamul lail, kita terbiasa baca Quran, berpuasa. Biar kita terbiasa dengan itu. Kalau udah terbiasa, apa yang terjadi? Ada satu hadis sahih. Rasul bersabda, yamutul mar'u ala ma'asha alaih. Sama-sama Pak, ya, biar kagak ngantuk. Ya, ulangin hadis yang saya baca. Saya baca dulu, jamaah ulangin. Ya, bisa ya? Semoga saya doain yang ulang-ulang hadis yang saya baca panjang umur. Amin ngapa amin? Kagak yang amin? Amin aja pakai disuruh. Semoga yang ulang-ulang baca hadis setelah saya panjang umur. Amin. Sehat walafiat, lapang rezekinya, utang lunas utang. Semoga bisa pergi haji dan umroh. Yang aminnya paling keras, semoga haji umrohnya ada yang bayarin. Amin. Ya, sama-sama ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yamutul mar'u ala ma'asha alaih. Paham artinya? Kata Ustaz Zinnurain, Zinnun, kata Ustaz Zinnun Al-Misri, jamaah sini Pak Ustaz pada pintar-pintar bahasa Arabnya. Kelihatan dari muka-mukanya kayak orang paham bahasa Arab. Saya nggak usah artiin ya. Artinya apa enggak? Kata Rasulullah, yamutul mar'u ala ma'asha alaih. Matinya seseorang itu sebagaimana kebiasaan saat hidupnya. Masya Allah, ini hadis pendek tapi padat maknanya. Orang itu mati nanti sebagaimana kebiasaan saat hidupnya. Ustadz, bukannya mati itu urusan Allah.
Bukannya mati itu adalah hak prerogatifnya Allah. Betul, mati itu adalah haknya Allah. Tapi caranya seorang manusia itu mati kembali kepada kebiasaan saat hidupnya. Maka Ramadan kemarin hadir kepada kita, hadir di tengah-tengah kita, biar kita terbiasa dengan ibadah. Karena sistemnya, formulanya Ramadan itu kita kerjakan secara berulang-ulang. Saya kasih contoh, ini contohnya real. Ya kan setiap kita rata-rata zaman sekarang ini pada punya HP. Buka HP, buka aplikasi YouTube. Yang penting syaratnya ada paket datanya, ada paket internet. Kalau kagak ada, itu muter-muter doang dia. Buka YouTube, ada orang di Tebet meninggal, lagi sholat berjamaah, ketika rakaat terakhir posisinya lagi sujud, meninggal di situ. Di Jagakarsa, kampung saya Pasar Minggu, lewatin dikit Jagakarsa, ada seorang ustazah lagi mimpin khataman, khatmul Quran. Pas pada ayat wa ilahukum ilahu wahid, jatuh meninggal dunia. Bahkan saya di pondok Gontor itu punya kakak kelas, bapaknya istiqomah hadir pengajian, bapaknya selalu hadir kalau ada taklim sama ulama-ulama, itu selalu hadir. Satu waktu ketika hadir di majelis taklim mendengarkan ceramah, ini orang tua dari kawan kami ngajinya sambil nyender. Ketika selesai taklim ditutup doa sama gurunya, sama ustadznya ditutup sama doa, dikira jamaah di sampingnya tidur, dicolek, dibangunin, ternyata jatuh meninggal dunia. Tadi ngajinya sambil apa? Ngaji sambil nyender. Ada nggak yang dengar ceramah saya sambil nyender pagi ini? Wah, yang nyender-nyender langsung maju ke depan. Makanya nyender-nyender hati-hati nih, perasaan saya kagak enak gini. Akhirnya dari beberapa kasus ini membuat penasaran para pemburu berita, wartawan itu kepo. Pada penasaran kenapa bisa meninggal lagi sholat, kenapa bisa meninggal lagi mimpin khatmul Quran, kenapa meninggal di majelis taklim. Ternyata usut punya usut, didatangin istrinya, didatangin keluarganya, mereka punya jawaban yang sama. Semua kembali kepada kebiasaan saat hidupnya. Si bapak meninggal lagi sholat, emang sehari-hari biasanya kebiasaannya sholat berjamaah. Si ustazah meninggal lagi khatmul Quran, karena emang gak pernah lepas daripada Quran, tuh Quran selalu dibaca. Si bapak meninggal di majelis taklim, emang kebiasaannya hadir di majelis taklim, nggak pernah absen daripada hadir di majelis taklim. Karena itulah kebiasaan saat hidupnya, maka mereka diwafatkan oleh Allah juga dalam keadaan seperti itu. Itu kan yang saya sebutkan, yang wafatnya dalam keadaan baik, insya Allah husnul khotimah. Ada juga yang nggak baik, ada aki-aki naik ke panggung joget sama biduan, jogetnya dangdutan, ngeluarin duit, apa namanya tuh, giliran sawer aja kompak banget, sawer nyawer, keasikan joget. Ini aki-aki mundur, jatuh dari panggung, nyungsep ke bawah, mati. Kata masyarakat di sekitarnya, emang ini aki-aki di mana aja ada dangdutan selalu datang, di mana aja ada orkes selalu naik ke panggung, selalu nyawer. Karena itulah kebiasaannya, maka seperti itu pula mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya hasil Ramadan kemarin, semoga ini jadi pendidikan berharga buat kita, biar kita terbiasa dengan ibadah. Biasakan ibadah, biasakan sholat berjamaah, biasakan baca Quran, karena kita berharap wafat dalam keadaan husnul khotimah. Kira-kira kalau ditanya pilih su'ul khotimah atau husnul khotimah, kira-kira? Kata guru saya, di antara
ciri orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah, cirinya pertama meninggal di tempat yang baik, kedua meninggal lagi dalam keadaan ibadah, ketiga meninggal dikelilingi sama orang-orang yang baik, orang-orang soleh. Ini kita sekarang ada di mana nih? Masjid, tempat yang terbaik, dikelilingi sama orang-orang baik, orang habis sholat subuh berjamaah. Ini ngaji ibadah bukan? Ibadah. Jadi kalau misalnya Allah panggil sekarang, mau apa kagak kira-kira? Kalau Allah panggil sekarang, kira-kira mau apa kagak nih? Wah, ada yang nyeletuk husnul khotimahnya, mau Pak Ustadz, tapi ya jangan sekarang juga Pak Ustadz gitu ya. Gitu. Kita nggak tahu yang namanya kematian itu kapan datang kepada kita. Ya. Karena kata Rasulullah apa? Al-mautu ya'ti baghtatan. Yang namanya mati itu datangnya tiba-tiba, mendadak aja. Maka di Jakarta, mohon maaf, di Depok Cilodong itu ada pimpinan Majelis Taklim Besar Nurul Mustafa Habib Hasan bin Ja'far Assegaf. Meninggalnya mendadak, habis sholat duha dadanya nyesek, kemudian pingsan, wafat Habib Hasan. Bahkan kami punya jamaah tuh di rumah, subuh masih sholat bersama kami di musola, pulang dari musola masih jalan bersama kami, paginya ngantar cucunya sekolah. Ramadan kemarin habis ngantar cucunya sekolah di SD, pulang badan dadanya rasa nyesek, istirahat, meninggal dunia mendadak ya. Jadi meninggalnya di hari Jumat dalam keadaan puasa di bulan suci Ramadan, luar biasa meninggalnya ya. Itu tanda husnul khotimah tuh. Jadi kematian itu datangnya tiba-tiba, mendadak ya. Siap nggak siap, mau nggak mau, suka nggak suka, kalau datang ajal maka nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Makanya nggak heran kalau misalnya orang pagi ketemu kita, pagi nih ketemu kita, siangnya terdengar berita innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu biasa ya. Siang ketemu kita, sorenya meninggal dunia, itu biasa ya. Yang kagak biasa sore meninggal dunia, malam ketemu kita, apa namanya tuh, medi. Nah itu yang kagak biasa ya. Jadi intinya kalau kita pengen diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, biasakan diri kita beribadah, biasakan sholat berjamaah, baca Quran dan ibadah-ibadah yang lainnya. Insya Allah nanti kita juga diwafatkan dalam keadaan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Dan kita lanjut sesi diskusi atau tanya jawab. Yang bertanya, monggo kami silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz, ceramah yang sangat jelas. Semoga bisa kita terapkan bahwa sebelum 3 bulan sebelum masuk Ramadan kan kita sebenarnya sudah berada berdoa dari wajah dan sahabat nanti bisa, nah, itu bisa tetap hidup saat memasuki Ramadan, jadi sampai berpuasa. Ya. Tapi setelah menjalankan ibadah puasa, ya kelihatannya hanya menjalankan, tidak makan, tidak minum, berhubungan dengan istrinya. Ya. Bahkan kenikmatan lapar dan haus di puasa itu justru ditinggalkan dengan tidur sepanjang hari. Jadi penderitaan orang-orang miskin yang tidak bisa makan tadi tidak dirasakan. Ya. Makanya akibatnya, meskipun nanti sebetulnya juga ikut juga terus aku dapat badan obat, terus saat sholat itu negeri pakai baju baru, menyatakan kemenangan dan orang yang sendiri lagi, tapi di sisa bulan-bulan itu kembali lagi ke makhluk biasa. Iya. Jadi yang namanya pengendalian diri, pengendalian nafsu-nafsu, indera-indera saitoni duniawi, Ya. menghidupkan nafsu,
yang sifatnya rohani, yang menunjukkan justru agak. Itu banyak juga karena kesalahan ustaz. Karena Ramadan itu sebetulnya kan satu bulan khusus untuk suluh, untuk berkhalwat, untuk hanya konsentrasi ke Allah. Iya. Karena untuk menjadi orang bertakwa itu ada semuanya kita dengan Allah nanti bisa komunikasi kan. Tapi enggak. Ini malah sering menjadi dramanya lucu, gitu kan. Jadi sebetulnya ada juga yang berpendapat kalau itu bukan menjadi drama, nggak ada drama, fokus saja ketika ke Allah. Tapi ada yang bilang, kalau nggak ada drama, itu saja bisa jalan, gitu ya. Karena di drama itu kan banyak betul-betul selain dari yang kita sangat positif. Kita juga. Dan kesalahan-kesalahan semacam ini kan banyak. Sebuah terakhir yang kita konsentrasi ketika justru menyiapkan barang, menyiapkan mobil, puasanya dibatalkan, nanti bisa diwaktu. Ya kalau ingin waktu aja. Hal seperti itu kan sering terjadi di kebudayaan kita di Indonesia. Bisa nggak pusat-pusatnya dalam ceramah tausiahnya mengembalikan lagi puasa Ramadan itu kita agar nanti puasa ini bisa serius, kebiasaan karena puasa tadi kan dibilang ajar apa namanya kawat pendidikan. Iya. Untuk melakukan sesuatu ibadah yang berulang-ulang sehingga 11 bulan yang lainnya juga akan kembali seperti bulan Ramadan. Itu bisa nggak kita kembalikan ke sana dengan kultur kita yang memang yang namanya lebaran 12 bulan terakhir yang selama ke pasar harus belanja persiapan mungkin ya. Terus taruhnya juga kayak tutup kendang kan, bukan hanya tutup kendang, awalnya rame. Atau ini katanya kebiasaan taruhnya terus sampai hari terakhir justru hilang. Ini yang paling mengeluh kan bendarawan Pak, karena koplaknya itu jadi kurang itu katanya. Iya. Mungkin itu bukan pertanyaan, hanya semacam pertemuan. Iya. Bisa nggak kita berkumpul seperti ini tuh, yang mengalahkan esensi Ramadan itu, dan kita kembalikan lagi ke kita Ramadannya, sehingga pada dasar kita dia tetap kebiasaan tadi bisa tetap kita lakukan. Terima kasih Ustaz. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak siapa namanya Pak? Pak Wisnu, Pak Wisnu. Pak Haji Wisnu, Masya Allah, salam kenal Pak Haji Wisnu ya dari saya, ya saya Ridwan. Ya, baik itu renungan tadi dari Pak Haji Wisnu gitu. Kalau setiap orang punya pola pikir kayak Pak Haji Wisnu, bisa tuh Ramadan setiap taraweh nggak usah manggil ustadz, kita fokus ibadah, menjalin hubungan pribadi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bisa. Karena dalam dirinya emang ada motivasi itu. Cuman kan nggak semua orang kayak Pak Haji Wisnu. Ada juga orang yang cuman kayak tadi, awal datang Ramadan, awalnya doang rame, baru jalan 2 hari, besokannya udah nggak hadir lagi. Gitu. Ada juga orang model begitu, yang dimana orang-orang yang seperti itu butuh nasihat, butuh wejangan daripada ulama-ulama kita. Nah, gitu ya. Jadi menurut hemat kami, kalau misalnya satu masjid pengurusnya mengadakan acara mendengarkan tausiah, ceramah agama, ini juga nggak dikategorikan sebagai salah juga, karena bagaimanapun saudara-saudara kita di luar sana masih butuh yang namanya ilmu, karena ibadah itu perlu ilmu. Ada kalau ibadah tanpa didasari dengan ilmu, maka ibadah tersebut akan ditolak. Jadi ada 2 faktor diterimanya amal ibadah seorang hamba. Yang pertama, ibadah tersebut mesti dilandasi dengan ikhlas karena Allah. Nah, belajar ikhlas itu perlu ada ilmunya. Yang kedua, syarat diterimanya amal ibadah adalah mutaba'atun nabi, mengikuti sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi. Nah, kita nggak ketemu sama Nabi, kita nggak sezaman dengan Nabi. Dari mana kita tahu ya? Dari ulama-ulama, dari para guru-guru, dari mereka lah kita
disampaikan hadis, dari mereka lah kita mendengarkan bagaimana puasanya Nabi, itu lewat kajian-kajian gitu. Nah, makanya kita juga butuh ilmu daripada guru-guru kita, mendengarkan ceramah, karena lewat mereka lah kita bisa tahu ibadah puasa itu yang benar kayak gimana. Nah, kayak tadi Pak Haji Wisnu bilang bahwa banyak orang yang puasa cuma nahan lapar dan haus. Nah, berarti apa? Berarti emang pemahamannya nyampe situ, perlu di-upgrade, perlu dinaikkan, karena ibadah puasa bukan cuma sekedar itu saja. Gitu. Kalau ibadah puasa cuma sekedar syariat, puasa dari subuh diakhiri maghrib. Lagi ngomongin orang, jangan ngomongin orang, nggak boleh lagi puasa, ngomongnya ntar aja habis maghrib, habis buka, boleh apa enggak? Orang secara syariat taunya ibadah secara syariat ketika puasa dari subuh sampai maghrib. Tapi kalau kita ngaji, ada puasa secara hakikat. Kapan? Dari kita awal balik sampai ajal datang menjemput kita, yang namanya puasa, namanya maksiat, mesti kita puasakan diri kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Dari mana tuh kita taunya? Ngaji. Kita tahunya yang membatalkan puasa, makan, berhubungan suami istri, itu yang membatalkan puasa. Tapi ternyata ada perkara yang membatalkan pahala puasa. Puasanya kagak batal, tapi pahalanya nol. Dari mana kita tahunya? Dari mendengarkan kajian, dari mendengarkan ujangan-ujangan daripada guru-guru dan alim ulama kita. Nah, jadi menurut hemat kami tetap ada baiknya, karena menuntut ilmu juga bagian daripada ibadah. Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nah, kalau kasus yang lain kayak tadi tuh yang sampai ke Pak Haji Wisnu, akhir Ramadan bukan malah tambah semangat, malah sibuk bikin kue, malah sibuk beli baju. Nah, saya setuju kalau itu ya. Tapi kalau untuk kajiannya, saya rasa umat masyarakat kita masih juga butuh mendengarkan nasihat ilmu daripada guru-guru kita, karena semuanya kita kan nggak sama kayak Pak Haji Wisnu punya pikiran begitu. Banyak juga yang di masyarakat kita Ramadan dianggap sama sama bulan-bulan yang lain, ibadahnya cuma sekedar puasa aja, tapi nggak dapat esensi daripada ibadah puasa. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Makasih Pak Haji Wisnu renungannya, masya Allah. Amin, amin ya Rabb. Ya. Ini yang nanya imamnya langsung ini, imam besar Masjid An-Nasr ini. Iya. Sebenarnya beliau tahu, cuman biar jadi ilmu buat yang lain. Ini mirip-mirip ceritanya Jibril nanya sama Nabi nih. Jibril nanya, akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam. Beritakan kepada aku tentang iman itu apa? Beritakan kepada aku Islam itu apa? Beritakan kepada aku ihsan itu apa? Nabi Jibril nanya kepada Nabi, Nabi jawab. Tapi ini Jibril yang bertanya, sodaqta, dia yang ngebenerin sendiri. Nah, sama tuh kayak gitu tuh kasusnya. Ya, Ustaz Zinun dia tahu sebenarnya, cuman biar jadi ilmu buat yang lain. Sekarang kriteria orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Yang pertama, berdasarkan hadis Nabi, man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Nah, jadi ucapan yang terakhir adalah la ilaha illallah, karena dengan kalimat tauhid itu kita hidup, kita mati itu juga dengan kalimat tauhid. Gitu. Karena la ilaha illallah itu adalah miftahul jannah, kuncinya surga itu adalah la ilaha illallah. Ketika kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada dosa yang diampuni oleh Allah
Cuma perbuatan syirik yang nggak diampuni dosanya oleh Allah. Selebihnya itu senantiasa mudah mendapatkan ampunan Allah. Tapi kalau syirik nggak ada ampunan dari Allah kecuali orang yang taubat. Jadi kalau pengen husnul khotimah, makanya ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah. Ini saya perlebar. Makanya kalau ada orang lagi sakaratul maut, itu nggak boleh ditinggal. Nggak boleh ditinggal. Nah, sama kayak tadi tuh. Ya, orang lagi sakaratul maut itu jangan ditinggal. Dibimbing, dituntun untuk ngucapin la ilaha illallah. Itu mesti dibimbing. Karena nggak semuanya orang itu ahli ibadah, nggak semua orang itu adalah orang soleh. Kalau orang soleh nggak dibimbing nggak jadi masalah. Dengan amalnya, dengan ketakwaannya, insya Allah orang soleh walaupun nggak dibimbing dia enteng tuh mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kalau orang kan kita nggak bisa mengatakan diri kita soleh, belum tentu kita ini mudah mengucapkan la ilaha illallah, makanya perlu dibimbing. Terlebih lagi ketika sakaratul maut ada fitnah besar. Apa itu? Ketika setiap orang lagi sakaratul maut, lagi ngap-ngapan, itu didatengin oleh dua iblis. Iblis yang pertama menjelma sebagai almarhum bapaknya. Kata ini iblis, wahai anakku, agama yang benar agama Yahudi. Ayo ikut bapak ke agama Yahudi. Bapak udah ngerasain. Iblis yang lain menyerupai sebagai ibunya. Wahai anakku, agama yang benar tuh Nasrani, ayo sini ikut ibu. Tuh begitu. Ya. Nah, makanya perlu ditalkin biar kita kokoh keimanan kita kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua, kriteria orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Meninggalnya dalam keadaan beribadah. Kayak tadi yang kita contohkan, berdasarkan hadis Nabi, may yuridillahu bihi khairan yuwaffiquhu li'amalin sholin qabla mautihi, kama qala Rasulullah. Siapa orang yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah berikan taufik untuk mengerjakan amal soleh sebelum matinya. Nah, itu dia. Ya. Kemudian ciri yang ketiga, wafatnya di hari Jumat dan malam Jumat. Malam Jumat itu dari maghrib sampai hari Jumat menjelang maghrib lagi. Nah, itu namanya hari Jumat. Jadi meninggal wafat di hari Jumat ataupun di malam Jumat, itu insya Allah tanda husnul khotimah. Karena ada satu redaksi hadis, ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailataha illa waqahum fitnatil qabri. Siapa orang muslim yang mana saja meninggal di hari Jumat, maka dia akan dibebaskan daripada fitnah kubur. Apa itu fitnah kubur? Pertanyaan malaikat di alam kubur. Siapa yang mati dimasukkan ke dalam kubur, maka pasti datangin dua malaikat. Malaikat ini akan bertanya, man rabbuka wa man nabiyuka? Siapa nama Tuhanmu? Siapa nama nabimu? Apa imammu? Apa kitab sucimu? Itu ditanya tuh. Ya gampang itu Pak Ustadz, kita udah di luar kepala. Iya, kalau lagi hidup kita gampang. Tapi kalau udah meninggal dunia di alam kubur, itu bukannya mulut kita yang jawab, tergantung amal ibadah kita saat hidup kita. Jadi jangan anggap enteng. Ya, nah itu. Tapi kalau orang meninggal dunia di hari Jumat, maka akan dibebasin, nggak ditanya sama malaikat munkar dan nakir. Keren nggak tuh? Mau nggak meninggal di hari Jumat, Pak? Mau nggak dapat keistimewaan itu? Ya. Kalau pengen dapat keistimewaan itu, siap-siap. Sekarang hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, tinggal 5 hari lagi. Ya, siap-siap. Gitu. Nah, ada lagi kriteria yang lain. Tanda orang husnul khotimah apa? Matinya dalam keadaan dahinya berkeringat. Makanya kalau kita lagi takziah ke orang, atau barangkali kita lagi nemenin orang itu lagi wafat, lihat kalau keringatnya, dahinya mengeluarkan keringat, itu insya Allah tanda bagian daripada husnul khotimahnya. Kenapa? Ada hadis nabinya, mautul mu'min bi'arokil jabin. Mukmin itu mati, ya wafatnya seorang mukmin itu dengan berkeringat dahinya. Kenapa?
ketika dia merasakan pedihnya, dicabut ruhnya, maka dia sedang mengalami satu tekanan yang maha dahsyat. Dia sedang menderita ketika itu, dan penderitaan ketika mengalami sakaratul maut itu adalah penghapusan daripada dosa-dosa saat hidupnya, dengan tujuan dia nanti berjumpa dengan Allah, dosanya udah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, meninggalnya kriteria orang yang wafat husnul khotimah, orang yang sering mengerjakan puasa. Apalagi bulan Syawal ada kesunahan puasa 6 hari. Ya, kalau meninggal lagi dalam keadaan puasa, kata Rasulullah, man shoma yauman fi sabilillah ibtigha'a wajhallah summa khutima fadakhalan nar fadakhalal jannah. Siapa orang yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, kemudian ia diwafatkan, maka dia akan masuk surga. Nah, ada hadis bunyinya seperti itu. Makanya beruntung orang yang terbiasa berpuasa, puasa Ramadan, puasa sunnah-sunnah yang lainnya. Maka kayak tadi, kita nggak tahu kapan ajal kita. Ketika lagi puasa ternyata meninggal dunia, insya Allah itu husnul khotimah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Dengan waktu sudah berakhir, Pak Ustaz. Iya. Dengan doa. Ya. Baik, terakhir marilah sama-sama kita baca Suratul Fatihah. Kita berdoa kepada Allah dengan keagungan dan kemuliaan Suratul Fatihah. Semoga Allah panjangkan umur kita, amin. Allah sehatkan badan kita dalam beribadah kepadanya. Allah pelihara diri kita dari segala macam bentuk kemaksiatan, daripada perbuatan dosa-dosa, dan semoga Allah jadikan keluarga kita keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan keturunan-keturunan kita, anak-anak kita serta cucu-cucu kita dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha, dan dengan kemuliaan Suratul Fatihah semoga segala hajat dunia akhir kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala haziniyya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Faqul karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisiril Fatihah bi karamatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair, iftah lana abwabal barakah, iftah lana abwabal afiyah, ya farjam ya kashifal gham, ya man li abdi yaghfir wa yarham. Allahumma dafil bala ya Allah, Allahumma dafil bala ya Rahman, Allahumma dafil bala ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil halmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Da'wa fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillah Rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf, semoga ada manfaatnya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, segala kekurangan datang dari pribadi saya sendiri. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.